Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Yova Maulidia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 dari LPTK IKIP Siliwangi Bandung, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 2591163. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Jodipan Malang, kelas 5B dengan mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin berdoa? Mas Kansar, oke, boleh maju ke depan. Silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina itu billahi wadil Israilina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ya pemberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Mas Gangsar, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk, alhamdulillah. Semoga Bu Yova harap kalian tetap semangat dalam belajar bersama-sama. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira bersama-sama. Yuk, silakan berdiri semuanya. Sambil dicek seragamnya sudah lengkap apa belum atributnya? Sudah lengkap semua, sudah rapi? Oke, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama.
sana lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas berpikir, dari Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah Oke, silakan duduk kembali. Baik, di sini Bu Yova mau bertanya dulu. Tadi siapa yang sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu? Oke, hampir bagus, hampir semuanya sudah sarapan terlebih dahulu. Kira-kira kenapa sih kalian harus sarapan terlebih dahulu? Agar fokus belajar, agar bisa mikir, biar kuat, biar semangat. Iya, kalian makan itu agar kuat, agar sehat, agar semangat. Itu tujuan manusia untuk bertahan hidup, agar kalian mendapatkan energi untuk melakukan apa? Aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan kalau tumbuhan dan hewan, apakah memerlukan makan juga? Iya, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makan karena pada dasarnya semua makhluk hidup itu merupakan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Jadi ada proses makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui tayangan video, kalian dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. Jadi nanti Bu Yova akan tayangkan video, kalian coba amati bagaimana sih hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui media diorama, kalian dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Nah, di sini Bu Yova sudah mempunyai diorama, nanti silakan kalian analisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem dengan susunan yang tepat. Jadi nanti Bu Yova akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti silakan kalian diskusikan mengenai mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem dengan susunan yang tepat. Sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Masih semangat? masih Tepuk semangat. Oke. Baik, Bu Yova akan menayangkan video. Coba kalian amati terlebih dahulu. Berjalan bersamanya untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari, ia merawat padi, menyirami dan membersihkan gulma agar tumbuh subur dan sehat. Musim tanam berjalan lancar, dan padi mulai menghijau, menunjukkan pertandaannya akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam, datanglah segelombol tikus. Mereka keluar dari sana dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh petani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat petani merasa khawatir. Tapi Allah memiliki cara untuk menjaga keseimbangan. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memaksa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu.
Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi bungkus yang kayu berisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman di sawah Pak Tani menjadi tumbuh subur dan menghijau. Pak Tani itu tersenyum, menyadari bahwa semua bagian dari ekosistem, dari tikus, ular, elang, hingga cacing, memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dengan suburnya tanah, Pak Tani kembali menanam padi, dan kehidupan di sawah itu terus berputar. Oke, dari tayangan video tersebut kira-kira berisi tentang apa? Rantai makanan, apalagi makan dimakan. Kemudian padi tadi dimakan oleh siapa? Tikus dimakan, ular dimakan, elangnya mati diuraikan oleh siapa tadi? Cacing. Nah, kenapa sih tikus itu dimakan ular? Agar ular bisa bertahan hidup, agar ular tidak mati. Nah, apa yang terjadi jika ular tidak makan tikus? Iya, ularnya mati, tikusnya akan semakin banyak. Apa yang terjadi jika tikusnya semakin banyak? Iya, padinya akan rusak, padinya akan mati karena dimakan oleh banyak tikus tadi. Kemudian elangnya bagaimana? Elangnya juga mati karena kan ularnya tadi mati. Elangnya kan bingung mau makan apa, ya kan? Nah, itu ekosistemnya agar seimbang harus ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu tidak boleh terputus. Nah, setiap makhluk hidup itu juga harus menjalani perannya masing-masing. Nah, untuk mengetahui apa itu rantai makanan, apa saja perannya, coba perhatikan materi yang Bu Yova sampaikan ya. Nah, di sini. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya mendapatkan energi. Nah, seperti tayangan video tadi, padi dimakan, tikus dimakan, ular dimakan, elang. Nah, itu ada urutannya, terjadinya rantai makanan. Apa sih tujuan rantai makanan itu? Iya, untuk mendapatkan energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, juga untuk bertahan hidup. Nah, dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang memiliki peran apa saja? Produsen, konsumen, hingga akhirnya dekomposer yang harus dijaga keseimbangannya. Apa sih itu produsen? Nah, di sini produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Contohnya rumput, padi, pohon. Oke. Kemudian selanjutnya apa itu konsumen? Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan produsen tadi, ya kan? Produsen dapat membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali dan memakan tumbuhan hijau. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora atau omnivora. Apa itu hewan herbivora? Pemakan tumbuhan. Kalau omnivora, pemakan segalanya. Nah, konsumen tingkat 1 contohnya tikus. Ya. Kemudian konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 tadi siapa? Tikus. Tikus dimakan
Nah, ular ini merupakan konsumen tingkat 2. Nah, yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan pemakan daging. Kemudian ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 tadi siapa? Ular. Ular dimakan elang. Nah, elang ini termasuk konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Kemudian ada lagi pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Kemudian bangkai hewan atau tumbuhan dikembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, di sini coba perhatikan ada contoh rantai makanan. Ada gambarnya apa ini? Terlihat padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan, belalang. Belalang berperan sebagai satu. Oke, belalang dimakan. Katak berperan sebagai katak dimakan. Ular berperan sebagai 3. Oke, ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen 4 atau disebut dengan konsumen puncak. Elang mati akan diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Nah, ketika hewan yang mati akan diuraikan oleh jamur, nah jamur ini akan menutrisi kembali tanaman sehingga tanaman bisa untuk proses fotosintesis dan terus berputar sehingga terjadilah rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian ada contoh lain, contoh rantai makanan di ekosistem laut. Yang pertama ada gambarnya apa itu? Fitoplankton berperan sebagai produsen. Kemudian fitoplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai atau konsumen puncak. Kemudian ikan hiunya mati akan diuraikan oleh siapa? Bakteri. Dari sini ada pertanyaan. Ada yang sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba semangat. Oke, agar lebih mudah memahami materi yang sudah Bu Yova sampaikan, di sini Bu Yova memiliki lagu rantai makanan. Mari menyanyikan bersama-sama. Coba kita nyanyikan bersama. Saya mau belajar komponen ekosistem dari kita ada yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai, atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri campur bakteri. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada yang sudah jelas? Sudah jelas? Oke, baik, di sini Bu Yova minta tolong Mas Rashid dan Mbak Cika bisa minta tolong maju ke depan untuk bantu Bu Yova. Oke, ya. Mas Rashid dipegang Mas. Sinilah. Nah, Mbak Cika di sini. Nah, coba perlihatkan dulu kepada teman-temanmu ada makhluk hidup apa saja. Yang pertama ada Padi. Ada padi. Oke, yang padi. Kemudian tentukan perannya padi sebagai apa?
sebagai produsen. Oke, nah, oke. Kemudian padi dimakan. Ini, Dok. Padi dimakan. Padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai. Oke. Bisa. Jangan menutupin, Dok. Oke, kemudian ada hewan apa lagi? Ada hewan ular. Ada hewan ular. Ular berperan sebagai. Konsumen tingkat 2. Oke. Kemudian ada hewan apa lagi, Dok? Elang. Ada elang. Elang berperan sebagai. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Atau konsumen puncak. Oke. Di sini, Dok. Nah, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang terakhir, elang mati akan diuraikan oleh jamur. Jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Oke, terima kasih Mbak Cika dan Mas Rashid. Boleh duduk kembali. Sudah paham dengan media diorama rantai makanan? Sudah paham ya perannya masing-masing? Sudah? Baik, untuk lebih memahami materi yang sudah Bu Yova sampaikan, di sini Bu Yova memiliki kuis untuk mengetahui seberapa jauh sih kemampuan awal kalian dalam memahami materi yang sudah Bu Yova sampaikan. Disiapkan dulu alat tulis untuk dibagi, enggak? Alat tulis untuk kuisnya sudah siap? Sudah? Sudah? Spidolnya sudah disiapkan? Oke. Tunggu ya, sebentar ya. Sambil diingat-ingat materi yang sudah Bu Yova sampaikan tadi. Oke, nomor 1, organisme yang mampu membuat makanan sendiri pada rantai makanan disebut, ini A, B, C, dan D. Kalian tinggal menuliskan abjadnya saja. Sudah? Sudah? Yang besar tulisannya. Sudah semua? Silakan diangkat papannya. Organisme yang mampu membuat makanan sendiri pada rantai makanan disebut produsen. Oke. Nomor 2. Peran jamur pada rantai makanan di samping berperan
silakan dituliskan abjadnya. Sudah? Peran jamur pada rantai makanan di samping berperan sebagai apa? Decomposer. Oke. Nomor 3, hubungan proses makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu dalam suatu ekosistem disebut A, B, C, dan D. Sudah? Silakan diangkat papannya. Hubungan proses makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu dalam suatu ekosistem disebut dengan rantai makanan. Lanjut nomor 4. Makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2 disebut A, B, dan C. Konsumen tingkat 2. Sudah? Makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2. Silakan diangkat papannya. Apa? Konsumen tingkat 3. Oke. Soal terakhir. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah. A, B, C, dan D. Sudah? Silakan diangkat. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah adalah Oke. Luar biasa. Silakan dikumpulkan dulu. Oke. Oke, berdasarkan hasil kemampuan awal kalian, di sini Bu Yova akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, baik Bu Yova akan beri nama kelompok kalian. Di sini kelompok tikus, di sini kelompok ular, dan di sini kelompok elang. Nah, di sini Bu Yova memiliki lembar kerja kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan. Bu Yova akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Untuk kelompok tikus, kemudian kelompok ular, kemudian ada kelompok elang. Sudah?
Coba perhatikan cara pengerjaannya. Untuk kelompok tikus, silakan kalian menyanyikan lagu Rantai Makanan berdasarkan nada lagu Anak Kambing Saya. Mana di mana padi-padi saya. Bisa? Bisa. Oke, kemudian nanti silakan kalian tentukan susunan rantai makanannya. Paham? Oke, kemudian untuk kelompok ular, di sini ada gambar, silakan kalian gunting dan tempelkan, kemudian susun rantai makanannya sesuai berdasarkan data yang ada. Paham? Oke. Untuk kelompok elang, silakan kalian bermain peran. Nah, di sini Bu Yova sudah menyiapkan topi rantai makanan. Topi rantai makanan. Kemudian silakan kalian tentukan siapa yang berperan sebagai padi, sebagai katak, belalang, jamur, dan juga elang. Kemudian silakan kalian susun rantai makanannya. Bisa? Paham? Sudah paham semuanya? Oke, baik, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Iya? Ditempel. Sudah paham? Silakan dibuka ini, Dok. Bisa ditempelkan di sini. Boleh sambil nyanyi. Kan? Boleh, Kak Bapak. Silakan boleh menyanyikan lagunya, boleh latihan dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah? Bisa? Iya. Oke. Boleh yang kelompok elang bisa latihan dulu nanti. Masih menyusun dulu? Oke. Ditulis nama kelompoknya. Sudah? Ditempel. Ya, boleh latihan dulu. Di sini boleh. Di mana? Di sini boleh. Silakan latihan dulu boleh. Di sini lah. Di sini nak, di sini. Di situ, di situ. Boleh. Yang berperan sebagai padi. Padi siapa? Nah, urut. Oke.
kelompok ini sudah didiskusikan. Boleh menyanyi lagi, Ndek, di latihan. Latihan menyanyi lagi boleh. Iya, bagus. Terus? Nah, oke. Lanjut. Oke. Nanti boleh nyanyinya sambil bergoyang-goyang, boleh. Latihan, boleh latihan lagi. Mati semua, oke. Oke, boleh duduk kembali. Tikus dimakan dalam berperan sebagai produsen. Berperan sebagai produsen. Konsumen puncak gitu langsung. Yuk, boleh menyanyi lagi, Ndak? Latihan lagi. Yang keras tidak apa-apa. Kenapa? Rumput dimakan belalang. Ya, padi dimakan belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Oke, sudah selesai semua? Sudah siap mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing? Iya. Oke. Bu Yova ingin yang pertama kelompok tikus terlebih dahulu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, Mbak. Assalamualaikum.
Kemudian, kelompok yang lain coba diperhatikan. Selesai belum, Dok? Coba sekali lagi ya, Dok. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan presentasinya? Boleh. Oke. Oke, padi berperan sebagai produsen. Kemudian oke. Berperan sebagai oke, kemudian oke, elang mati diuraikan oke, atau pengurai. Oke. Ada yang mau menyampaikan tanggapan untuk kelompok tikus? Siapa? Oke, Mbak Aira. Bagaimana tanggapannya Mbak Aira? Oh iya, lagunya bagus ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tikus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh duduk kembali. Sudah? Selanjutnya kelompok ular, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Coba perhatikan kelompok yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puncak, oke. Oke. Ada yang mau menyampaikan
tanggapan untuk kelompok ular? Oh iya, Mbak Evi, bagaimana tanggapannya Mbak Evi? Iya, gambarnya keren ya, lucu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ular. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Sudah? Baik, selanjutnya yang terakhir untuk kelompok elang, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Salam dulu, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok elang akan bermain peran tentang rantai makanan. Coba diperhatikan ya. Yuk. Oke. Oke, Padi. Yuk, Padi. Gimana? Oh iya, padinya sudah bergoyang-goyang. Oke, kemudian belalang berperan. Oke, belalangnya makan padinya. Oke, belalangnya sudah. Oke, kemudian dimakan katak. Oke, kataknya. Oke, katanya sudah loncat-loncat. Oke, menangkap belalang, makan belalang. Katak. Ular berperan sebagai. Oke, ularnya sudah meliuk-liuk. Nah, makan kataknya. Kemudian elang. Oke, elangnya sudah terbang memakan ular. Kemudian yang terakhir, elangnya mati kan oleh jamur. Oke, jamurnya mati. Oh iya, semuanya mati diuraikan oleh jamur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok elang. Sudah? Assalamualaikum. Oh iya, sebelumnya ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Oh iya, Mbak Cika. Bagaimana tanggapannya Mbak Cika? Oh iya, cocok jadi artis ya. Sangat mendalami peran. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok elang. Silakan duduk kembali. Oke. Aktor film ya. Sudah? Oke, baik. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Tadi ada yang menyanyikan lagu rantai makanan, kemudian ada yang menyusun gambar rantai makanan, dan juga ada yang bermain peran rantai makanan. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Iya, hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Nah, Bu Yova mau tanya, jika padi punah, apa yang terjadi pada hewan-hewan lainnya? Iya, hewan lainnya akan mati. Tadi apa saja hewannya? Tikus, ular, elang,
belalang, ada kata, itu semuanya akan mati. Nah, itulah tujuannya ada rantai makanan. Rantai makanan itu harus terus berputar agar ekosistemnya tetap seimbang. Kemudian kita juga belajar tentang peran makhluk hidup. Ada yang berperan sebagai apa saja tadi? Produsen, contohnya apa? Produsen padi, apalagi rumput, ada juga pohon. Kemudian ada yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Contohnya hewan apa? Konsumen tingkat tikus itu hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa? Hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 2, hewan apa? Hewan karnivora. Karnivora pemakan daging. Kemudian ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, hewan yang tidak bisa dimakan hewan lainnya. Kemudian ada dekomposer atau pengurai yang menguraikan hewan yang mati dan akan memberikan nutrisi kepada tanaman sehingga terjadilah rantai makanan dan terus berputar sehingga terjadilah ekosistem yang seimbang. Kemudian kalian sudah menyanyikan lagu, sudah bermain peran, sudah menyusun gambar rantai makanan. Nah, hari ini Bu Yova memiliki soal evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Sudah siap? Disiapkan dulu alat tulisnya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Sudah disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap? Oke, Bu Yova bagi soal evaluasinya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Iya. Oh, belum. Kurang 1. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ada yang kesulitan?
Mm-mm. Mm-mm. Ada yang masih bingung? Sudah? Sudah selesai? Oke, boleh dikumpulkan absen 1 terlebih dahulu. Absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, absen 5, absen 6, 7, gak apa-apa lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Sudah paham pembelajaran pakai hari ini? Sudah? Ada yang mau menentukan lagi media dioramanya? Silakan kalau ingin. Siapa mau? 2 anak, laki-laki perempuan boleh. Mas Gangsar, Mbak Firda boleh? Boleh, silakan. Mbak Firda? Mbak Firda boleh? Coba kita ulas kembali. Tadi kalian kan sudah belajar tentang peran rantai makanan. Nah, yang berperan sebagai produsen padi, oke. Oke, kemudian padi dimakan, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan, ular berperan sebagai ular dimakan oleh elang berperan sebagai kemudian elang mati akan diuraikan oleh jamur sebagai decomposer. Beri tepuk tangan untuk Mas Gangsar dan Mbak Firda. Sudah paham ya? Nah, kalian sudah belajar rantai makanan, hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Kalian juga belajar peran ini tadi, produsen, konsumen tingkat 1, 2, 3, puncak sampai pengurai. Kalian juga tadi sudah mengerjakan kuis, sudah mengerjakan soal evaluasi. Semoga kalian paham materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru, menyenangkan? Menyenangkan, oke. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke, Bu Yova mau coba, silakan kalian keluarkan selembar kertas. 1 lembar kertas. Di buku tulis kalian, di buku IPAS juga boleh. 1 lembar kertas saja boleh, di buku IPAS boleh. Silakan kalian tuliskan. Sudah? Belum? Belum? Di buku IPAS juga boleh, enggak apa-apa. Sudah? Silakan kalian tuliskan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Apakah kurang menyenangkan? Silakan kalian tulis alasanmu. Silakan kalian tulis alasanmu. Enggak apa-apa. Silakan kalian tulis perasaanmu. Perasaanmu. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kurang menarik? Silakan kalian tuliskan. Oke. Boleh. Silakan kalian tuliskan alasannya juga.
Sudah? Belum? Sudah? Boleh silakan dikumpulkan. Yang sudah boleh silakan dikumpulkan ke depan. Di sini ndak? Boleh. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, di buku nggak apa-apa ndak? Oke. Oke. Boleh dikumpulkan ndak di situ? Di sini? Nggak apa-apa. Di sini? Bisa, Mbak? Oke. Sudah semua? Belum. Boleh silakan dikumpulkan Mas Atala di depan. Oke. 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 Sudah semua? Sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, seru ya. Seru. Coba sih dilihat dulu di bawah mejamu, adakah sampah yang berserakan? Tidak. Kalau ada sampah, coba dipungut sampahnya, nanti dibuang setelah pembelajarannya selesai. Sudah? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Gangsar, silakan dipimpin berdoa. Persilakan berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Silakan duduk kembali yang rapi dulu. Dirapikan seragamnya. Dimasukkan yang rapi. Sudah.
Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Bu Yova sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa esok hari dengan semangat yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.